sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan. Yang bilang ini cuma pencitraan, Pak. Kalau untuk Pak KDM, saya yakin sekali ini bukan. Karena dia sejak jadi Bupati Purwakarta, saya udah tahu dia seperti itu. Dan sekarang pencitraan untuk apa? Dia mau pilgub, mau tidak, dia sudah jadi gubernur kok. Dulu DP itu singkatan dari duit pajer. Iya. Itu 2 juta dengan duit 500, 2.500.000. Kalau terus-terusan begini, nanti cari pemimpin yang bagi-bagi duit menjelang pemilu, habis itu ditinggalin. Viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi. Dan jumlah Deddy Mulyadi, memang mantap KDM ini guys. Pak, kali ini kita ngobrolin satu figur. Cukup menarik nih Pak figurnya, KDM Pak. Kang Deddy Mulyadi. Dan kekerasan dalam pemilu. Kang Deddy Mulyadi ya Pak ya. Sepak terjangnya lumayan kenceng ya Pak ya. Kenceng. Iya. Bagaimana menurut Bapak? Ini orang hebat. Orang yang sederhana, merakyat, hebat, dia seniman, dia agamis. Kenapa saya katakan guys, begitu? kata Pak Kusno Saya Haji. mengenal figur ini sejak tahun 2008, berapa ya? 17 tahun yang lalu. 17 tahun. Dia jadi Bupati Purwakarta. Saya Polda. Berarti pernah satu wilayah Iya. nih ya Pak ya? Kenapa saya kenal kerangka? Ini ada kriminalisasi. Sama dengan saya, kriminalisasi. Tapi dia lain, kriminalisasinya apa? Dilaporkan ke Polda Jawa Barat bahwa dia penodaan agama. Penistaan agama Kan, ya. penampilannya kan gitu kan? Iya. Nah, kira bahwa yang begitu itu adalah masalah. Dan sama sekali tidak terbukti. Saya jamin 1000% dia adalah seorang Muslim tulen, taat, dan langsung mengaplikasikan ajaran agamanya kepada hal-hal yang dibuat untuk rakyat. Bukan apa namanya di awang-awang gitu ya. Iya, iya. Ini orang hebat, susah ketemu orang kayak gitu. Jadi ini kenapa saya katakan orang hebat? Dia kan terpilih jadi gubernur Jawa Barat. Saya tahu persis dia nyalon gubernur karena waktu itu kita sama-sama kasus final. Oh iya, yang di Cirebon ya Pak ya. Dia nyalon gubernur itu, saya yakin dia tidak main duit untuk beli suara serupiah pun. Orang berkenal figur dia dan tahu bagaimana apa yang dia lakukan di Purwakarta. Apa yang dia buat. Dan ternyata dia terpilih. Iya. Membantah suatu asumsi bahwa jadi gubernur atau jadi kepala daerah harus keluar banyak. Dia enggak. Nah yang kedua, dia akan dilantik jadi gubernur tanggal berapa itu? Sekitar 20 Februari. Ya. Tapi jauh sebelum 20 Februari, dia sudah berbuat. Karena dia sudah terpilih dan tidak ada gugatan DMK. Dia sudah memantau apa yang terjadi di Jawa Barat. Dengan mengumpulkan kepala-kepala dinas, berwawancara dengan kepala dinas, dan memberikan wawasan-wawasannya untuk kalau dia sudah dilantik jadi gubernur. Contohnya apa? Misalnya tentang anggaran. Dia cek betul. Dia tahu bahwa dia nanti masuk Jawa Barat akan berutang sekian triliun gitu. Sudah berhitung. Kemudian dia katakan kalau saya jadi gubernur, pos ini hentikan. Contohnya maju untuk gubernur katanya 150 juta, nggak usah. Mobil untuk gubernur yang jumlahnya 20 berapa, nggak usah. Benar kata Baru nggak usah, segala Pak macam. Kusno Haji guys. Sekarang dia katakan gubernur tidak perlu tinggal di rumah dinas, tinggal di rumah bersama-sama di kampung bersama rakyat. Dia tahu situasi daerah. Jadi dan setelah dilantik pun apa yang dia katakan dia wujudkan. Kan dilantik tanggal 20 kan. Tanggal 20 sampai tanggal 28 Februari dia itu retret ya. 29 buat pulang. Hari ini
kita rekaman ini berarti baru 15 hari dia jadi gubernur. Ya. Tapi apa yang dia sudah lakukan, dia robohkan semua bangunan-bangunan yang melanggar yang menyebabkan banjir. Dia robohkan jembatan yang konstruksinya nggak beres. Kemudian dia langsung panggil bulldozer. Dia stop tambang-tambang liar. Ya. Ini bukan umum. Omon-omon. Bukan Apa sih Pak yang menarik dari yang semua yang sudah dilakukan oleh KDM ini? orang yang daripada dia contohkan dulu terhadap untuk dirinya. Ya. Fasilitas untuk dirinya dia buang. Kendaraan, rumah. Arti efisiensi yang sesungguhnya ya Pak ya. Nah, jadi dia sebelum memotong ini untuk lain, dia lakukan untuk dirinya juga. Jadi pemimpin itu berada pada paling depan dan memberi contoh. Ya. Dan dia lakukan. Setuju. Dan publik bisa kontrol, kan? Kemudian apa yang menyebabkan banjir? Tidak dia hanya ngomong, wah nanti akan, apa ini pemimpin banyak akan gitu. Tapi langsung dia lihat. Langsung. Datang, wah ini tidak ada izinnya, wah ini ganggu ini, robohkan. Panggil bulldozer. Wah ini sungai yang namanya. Oh itu tertimbun sampah. Panggil bupatinya, panggil ininya. Mana bulldozernya? Kerok ini. Kapan? Sekarang. Ini Langsung dikerjain kalau pemimpin sama kayak gini, Deddy Mulyadi. kan dia katakan, saya lebih banyak di lapangan daripada di kantor. Kan di Iya. kantor ada wagub kan. Iya, betul. Tapi ada yang bilang ini cuma pencitraan, Pak. Kalau untuk Pak KDM, saya yakin sekali ini bukan. Karena dia sejak jadi Bupati Purwakarta, saya sudah tahu dia seperti itu. Dan sekarang pencitraan untuk apa? Dia mau pilgub, oh tidak, dia sudah jadi gubernur kok. Masa depan Pak. Masa depan masih lama, 5 tahun lagi pemilihan gubernur. Ya kalau lain yang praduga orang lain ya sekarang kesempatan dia cari modal untuk nyalon lagi. Tapi dia tidak, dia lakukan. Dan hebatnya pemimpin ini, dia ini seorang seniman. Iya. Seniman, kemudian budayawan, dia sangat apa namanya, sekali mau Kuat ya. untuk menegakkan budaya tanah Pasundan, budaya Jawa Barat. Budaya Jawa Barat itu adalah budaya nasional. Karena budaya Indonesia itu adalah kumpulan dari budaya daerah. Dan beliau adalah seorang seniman yang hebat. Ada lagu ciptaannya yang terakhir apa itu? Saya sekali dengar lainnya. Tersesat, ya. Belum dengar saya. Nanti cari lagu Tersesat ciptaan KDM. Oh, iya. Suaranya bagus, aransemennya bagus. Ini kalau punya pemimpin yang seorang seniman ini hebat. dia punya karakter ya, mulai dari baju dia kemana-mana kan. Sepanjang dia tidak berbaju dinas kan bajunya gitu sederhana. Dan dia peduli sekali pada penderitaan orang. Betul. Kenapa dia peduli pada penderitaan orang? Karena kalau kita lihat di medsos itu dia mengatakan dia orang menderita. Sekolah saja dia sambil jualan es. Kalau mau makan es dia jualan es. Kemudian setelah itu dia jualan itu yang digoreng-goreng gorengan untuk mendapatkan kuliahnya. Dia juga pernah jadi tukang ojek. Nah jadi kalau soal menderita dia bukan biasa. Gak heran rasanya besar ya Pak ya. Jadi karena saya memuji-muji sahabat saya, ini sahabat saya. Dan saya malu juga memuji-muji sahabat kalau perbuatannya sama dengan apa yang dikatakan. Ini hebat. Dan karena dia hebat, itu banyak orang yang berpikiran, wah ini dia cari popularitas. Dia sudah populer kok. Betul. Di seni dia sudah populer, di pemerintahan dia sudah populer. Wah, apakah untuk 5 tahun lagi pilkada? Masih lama. Nah, apakah 5 tahun lagi untuk pilpres? Ya bisa saja kita lihat. Dan memang kalau kita punya pimpinan nasional seperti ini, saya setuju gitu. 5 tahun akan datang jadi presiden. Saya juga setuju Pak Susno Duaji. Pak Susno Duaji wakilnya, wah itu lebih mantap lagi. Nah, jadinya pindah kemana bos? Ya kontrakan Pak, habis yang belum dapat Pak. Udah dapat kontrakannya belum? Di perumahan ada Pak di Ada. di Berapa kontrakannya? Di perumahan yang Berapa? ini ada. Yang Cuman 21 nggak ada. Oh iya 36 berapa kontrakannya? Kontraknya berapa? Kalau kontrakan mah
orang berapa bulan kita ngambil dulu pertama. Kontrak dulu, Iya. sambil nanti cari rumah, Iya. ya kan? Iya. Rumah Udah dapat belum? Rumah udah ada, cuma Ah. nanti P36. Oh iya, berapa harganya? Harganya nggak usah berapa? Enggak, kemarin nanya saya lupa. Ya udah, nanti yang penting Iya, kontrak iya. dulu aja. Iya. Nanti sambil berjalan habis lebaran kita urusin Iya, iya. untuk rumahnya. Sementara Kontrak berapa? kontrak setahun Pak. Sebulan 700. Sebulan 700, minta Aman. bulanan Pak. Iya. Aman, aman. 700 sebulan. Aman, aman. Cuman saya buat minta DP buat kontrakan itu Pak, minta uang kontrakannya iya. kontrakan DP. Buat DP Iya. Pak. Kalau emang DP nggak bisa Pak. Oh iya, harus buat pakai DP. setengah tahun ke depan gitu Oh kita iya. pada coba setengah tahun dulu. Mungkin kalau untuk setahun langsung Setengah terserah tahun Bapak itu dulu. mah. Iya. Kalau emang setahun langsung ya setahun langsung. Setahun Minta langsung aja dulu. Iya. Ya. Dia Biar minta kenal. uang ini Pak, minta uang DP buat DP itu singkatan dari apa sih DP? uang banjir gitu Pak, uang Enggak, muka. saya pengen nanya. Iya, uang di muka gitu Bukan, Pak. saya Bapak. nanya DP itu singkatan dari Singkatan apa? iya. Duit panjer. Nah iya itu DP, duit panjer. Kata duit panjer. Nah, iya. Panjer. Oh, DP itu Uang muka, singkatan iya. dari duit panjer. Betul, itu Pak, DP, iya. duit panjer. Nah, bahasan Bapak gimana nih bahasan Bapak? DP itu singkatan dari duit panjer. Duit panjer tuh buat panjer rumah nih Bukan buat Dewi rumah Persik, pulang. bukan. Bapak, Bapak, kemarin ketemu sekarang begini Pak, kata kalau Bapak serius, ya saya minta setengah tahun dulu ke depan dulu, nanti Iya, uangnya nggak ada, Pak. ya ampun nggak jadi ngontrak saya Pak bingung. Aduh, makan Iya. bangunan udah roboh. Kasihan Pak kami Pak, coba kita bingung coba Iya, ini begini. enggak semuanya, Iya. semuanya. Dari kemarin kayak mikirin ini nggak nafsu makan Pak. Oh, nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan mikirin rumah digusur. Bapak nggak puasa ya? Emang nggak itu Pak. Nggak puasa ya? Puasa Pak kita pikir udah mumet. Tapi Pak. memang sebelum rumah dibongkar juga udah nggak puasa kan? Alhamdulillah Pak, puasa Pak pertama. Ketahuan. Tempat usaha nggak ada Pak. Ya lagi juga Pak, rakyat kecil mah Pak orang Kalau mau lebaran tempat usaha nggak ada. Oh, kenapa? Ya mau lebaran tempat usaha nggak ada. Biasa dagang sayuran ya. Oh, tempat usaha nggak ada. Iya, nggak bisa dagang sayuran. Ya nanti dia. juga dapat usahanya. Yang penting asal orang punya keyakinan pasti ada jalan. Amin, amin, amin. Tidak ada jalan buntu kecuali jalannya dipagar. Bener nggak? Tapi rezeki manusia nggak pernah dipagar sama Allah. Amin, amin, amin. Ya. Bener nggak? Coba. Ya, jadi pengen dulu DP itu singkatan dari duit Duit panjer, iya. Bukan Dewi Persik, bukan Pak. Duit panjer ya. Oh, DP singkatan duit panjer. Asal kena weh, asal kena weh. Tahu aslinya sama apa? Kita mau duit pokoknya panjer gitu aja. aja. Ya, jadi arti DP itu duit panjar, guys. Udah umur 30 tahun baru paham saya arti DP itu, guys. Ternyata duit panjar. Bener juga ya. Uang muka, DP singkatan dari uang muka. Kalau uang muka mah UM Nah, bukan UM. DP. Istri punya. Istri punya Pak. Emang enak kalau puasa itu. Iya, Pak. Maaf Pak. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Nggak ada, iya. Urusan puasa urusan kamu bukan Iya. urusan saya. Puasa ini memang paling enak kalau tengah hari merokok. Godaan paling sadis. Ngomong kayak bener aja, iya kan? Oh ngomong aja, Pindah Pak, kita nih gara-gara rumah dirobohin, saya jadi ini nggak puasa. Iya. Ya udah, nih buat DP-nya, nih Barang-barang udah masuk. ya wes, nih buat DP-nya wes, dah. Satu lagi Ya ada. DP dulu. Enggak, satu lagi lagi sakit orang, 2 orang lagi yang sakit. Ya udah kasihin. Enggak, kalau duit harus langsung, jangan dititipin. Panggil orangnya, istrinya mana? Istrinya aja. Ya, itu untuk DP ngontrak, ibu ngontrak warung. Ya, ya nanti ya. Udah, yang penting udah tenang kan? Harus orang tuanya ke sini. Kalau uang nggak boleh dititipin. Lagi mendok Pak sakit. Nih, ada 2 yang tidak boleh dititipin dalam hidup. Satu uang nggak boleh dititipin, 2 perempuan nggak boleh dititipin. Mana istrinya? Ya.
Ya, udah punya DP untuk rumah toh? Alhamdulillah Pak. Terima kasih, Pak. Udah punya untuk lebaran kan? Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, cukup buat lebaran juga Pak. Cukup. Yang 21 nggak ada. Iya, nanti kita diurusin. Tuh Pak, istrinya yang satu lagi Pak. Yang penting kan ibu sekarang tenang dulu, ngontrak rumah dulu. Ini untuk ngontrak rumah dulu, setahun ya. Sambil nanti kita cariin rumah ya. Yang penting kan sekarang udah punya rumah tempat kok tinggal dulu, tenang dulu, lebaran dulu. Habis lebaran kita cari rumah. Iya kan? Bapak-bapak cari rumah, saya cari istri. Loba, naik loba, Pak. Ada Pak. Mana janda mati 3 hari. Di mana? Istrinya, suaminya. Oh, mati 3 hari. Iya, buat 3 hari. Oh, ini di sini, ini tuh di sini diisi 4 keluarga. Iya. 5. Saya Dede mau di aku. Enggak di aku. Enggak, ini masih Pak yang punya konter gitu Pak. Nanya, Ini yang punya konter. Yang punya konter enggak. Ini tenang. Enggak, tenang. Ini sama ini enggak akur ya? Oh, kenapa barusan enggak diaku? Langsung dari aku maksudnya. Yang tinggal di sini 4 Pak. Kalau ini kan rumah lain sendiri. Yang baru konter. Keluarga, Pak. Konter itu apa sih artinya konter? Ini warung. Tadinya tinggal di counter, Pak. Makanya konter itu artinya pulsa. Ada lagi. Dagang pulsa. Konter itu artinya pulsa. Oh iya. Oh, jadi dia dagang konter. Iya, yang di sini depan Pak. Sekeluarga. Jadi dulu Bapak namanya siapa yang tukang pengatur air di sini? Bapak Ari. Bapak Ari kerja di PJT. Rumah Pak. dinasnya ini. Rumah dinasnya ini. Bapak Arinya rumah dinas kagak punya rumah. Enggak punya rumah. Emang tinggalannya ini Pak ditinggalin Anaknya orang tua. 4. Anaknya 4. Oh, anaknya 5. Ini semua mah 5. Cuma Nah, dulu. yang tinggal di sini 4. Ini anaknya bukan. Ini cucu. Oh, cucunya. Jadi ini Pak yang tinggal sini Pak. Yang tinggal di sini 4. Hah? Mas saya udah meninggal. Oh, udah meninggal. Iya, yang tinggal di sini Oh, 4. jadi punya anak 4. Punya anak 5. Oh, 5. Yang tinggal di sini 4. Anak-anaknya kagak punya rumah. yang punya yang satu. Tinggal di lalu Yang satu air punya, cuma Oh, anak-anaknya nggak punya rumah. beda kelurahan yang satu. Oh. Dia cuma duduk. Oh, anak-anaknya nggak punya rumah. Iya, Kenapa hidup sampai nggak punya Nah rumah? itu Pak, ya emang nggak ditinggalin apa-apa, nggak dibekalin sama orang tua Ya Pak. jangan nungguin dikasih orang tua. Ya emang kita juga kan usaha udah semaksimal mungkin, emang belum dikasih Oh, rezeki Bapak Pak. usahanya apa? Ini usaha saya Pak, di dagang timun-curi, ngojek Pak, apa baik ya. Bapak dagang timun curi. Dagang timun dagangan saya Pak. Emang nyuri di mana timunnya? Beli Pak. Hah? Boleh borong di kebun. Timun nyurinya di mana? Beli di petani Pak. Katanya barusan timun curi. Iya timun curi. Nyurinya di mana? Nyurinya di mana? Sebentar dulu. Sebentar dulu, Saudara. Barusan timun curi. Iya. Nyurinya di mana tuh timun? Enggak nyurinya ntar ya kalau udah dikerok nggak boleh baru ketahuan curinya. Oh. Iya. Jadi timunnya timun curi, nyurinya di mana? Nah, nyurinya ntar kalau udah jadi ini udah dikerok jadi es baru ketahuan di atas nyurinya. Iya. Ini bukan timun curi, timun suri. Nah, gitu ya. Bapak seniman apa sih tadinya? Jadi seniman Pelukis, kreatif Pak. biasa aja, Pak. Golok dia mah. Enggak apa-apa, seniman apa? Pelukis, Pak, pelukis. Enggak apa-apa, seniman Dia apa? kreatif Pak, seni kreatif Pelukis apa aja, Pak? pelukis aja. Apa tangan apa? Duren, kadang-kadang kalau musim duren ya beli duren. Lukisan keluarin, lukisan. Ntar dulu, gampang lukisan mah. Ambil di sono aja. Gampang lukisan mah. Pak, jangan Pak, nggak enak sama yang puasa Ah, apa. enggak apa-apa. Enggak, ini mah enggak merokok, cuma digigit doang. Nah, gitu doang. Puasa Pak. Action. Enggak apa-apa, saya enggak akan dibubarin, santai aja. Ya kan? Ini ngomong-ngomong terima kasih banyak Pak. Oh iya, sama-sama. Ya. Timun surimu mau digusur juga. Ya kan tadi kan saya bilang kalau saya biarin ya Pak. Biarin mobil ini. Bapak boleh? Emang banyak pada matang Pak buat saya mobil itu. Bapak. Kita Kalau bayar Bapak borong nggak apa-apa Pak. kita bayar 2 juta ya. Ya, makasih Tapi Pak. dibongkar ya. Ya udah dibongkar Pak. Ya. Bongkar. Ya Allah. Duitnya. Ya udah bongkar dulu nanti duitnya diambil. Ya, udah bongkar. Nih, busurinya bagiin. Gratis. Kok. Ini Pak, ya, Pak. Iya, Pak. Kerajinan tangan saya nih Pak.
Majikan saya ini Pak, ini Jakarta Nusantara ini Jawara Bekasi Pak, punya Bapak Damin Sada ini. Oh, Bapak Damin Sada ini Pak. Ini kenang-kenangan. Ini ngasih buat saya. Ini. Iya udah. Ya, Jangan-jangan harus bayar lagi nanti. Ini hasil karya tangan Ini saya kalau Pak. beli berapa? Ini saya jual biasa kalau yang begini 500-an Pak. Oh ya udah, jadi dengan itu 2 juta, dengan ini 500, 2 juta 500. Iya, sip. Ini uang bongkarnya berapa Pak? Uang bongkar? Wah, pakai alat aja. Mahalan alatnya Pak. Pakai beko aja. Mahalan alat itu daripada Iya, tinggal pakai beko aja. Ini bongkar, Pak. Bongkar. Bongkar ini. Udah dibayar. Udah bayar. Ya, ini bongkar. Ya. Hah? Bongkar aja. Biar rapi. Ya kalau ibu mau rapiin, rapiin aja. Iya, nanti. Yang mana sana? Kemana? Yang kemarin Bapak janji. Iya. Itu yang situ. Iya, yang foto. Ini jalan ke jaluran air. Sini kan dulu ya. Ini dulu. Ya. Apa bantu aja, Pak? Awas dulu. Jalan. Ayo itu. Awas. Iya, nanti ini dulu. Iya. Pak. Ya. Pak, kalian mau main itu. saya minta di program ini Kenapa? di program ini supaya air biar jatuhnya. Oh iya, sebentar. Kita bongkar dulu. Iya. Tok. Ayo kalau di program sampai tetap dibantukan. Oh iya. Jadi pengen di program. Di program sini tamu terus temu Dibongkarin Ya. sampai ke JBR. Awas. Ini kan saluran irigasi Pak. Pertanian. Ini saluran air. Iya. Ini orang punya tanah ini punya siapa? Jadi ini yang punya pemiliknya Pak. Iya, gimana? Kan ini mau dibukain saluran airnya. Iya, saya mau nanya gimana ya? Ya udah nanti saya kasih kompensasi. Oh, mana suami saya disakit. Iya, nanti dibantu. Udah. Ibu tunggu aja. Ya, nanti Ibu tunggu sini ya. Iya. Kalian aja udah. Beresin sama ini, Pak. Sama ini. Iya, Beresin. Karena ini kan mau dibangun saluran airnya, Pak. Terus ke sana Pak. Iya, mau dibangun saluran airnya ya ini harus dibuka. Dibuka ke sana, nanti jalannya dibongkar supaya ini bisa ke sini. Ini. Ya. Kalian pada kebanjiran, Pak. Ya, sekarang pilih mana? Pilih banjir, pilih tetap. Saya nanya, pilih banjirnya selesai atau saya bongkarin semuanya? Seperti semalam. Ini Ibu ditanya, Yang pilih nanya banjir saya. apa pilih dibongkar? Ini kan harus Iya. kalau pengen banjirnya selesai, ini dibuka salurannya. Iya. Jadi air dari sini nanti lari ke sana. Nah, so. Ini Pak, yang bikin banjir Pak, ke sana Pak. Karena di sana bangunan liar banyak Pak. Ya makanya kan ini harus dibongkar. Dari sini nanti langsung jalan alatnya ke sana terus Iya. jalan. Kalau ini Pak sudah dibikin empang Pak. Ah. Ini ada saluran air Pak. Ah. Kalau ini digali empangnya, Ah. cuman dari sana itu bangunan semua Pak permanen. Bangunan rumah. Permanen Bapak bisa lihat ruko-ruko Pak. Oh, ruko. Bapak lihat dah, Bapak bentaran. Benar Pak. Bongkar Pak. Bapak kalau nggak Camat. Ayo Pak Camat. Camat.
kawal ini Bapak. Iya. Ini Pak Camat. Iya. Mantan Pak. Saya nanya riwayat tanahnya. Gini Pak, jadi gini Pak, Kan itu sungai. izin Pak. Oke. Jadi perkampungan di depan kecamatan sama belakang kecamatan airnya lari melalui sini semua Pak. Oke. Jadi kalau ini tidak dibikin saluran air Pak, ini saluran PJT Pak. Oke. Nah kalau ini nggak ditembusin Pertanyaan saya, berarti kan dulunya itu saluran PJT. Iya kali Pak. Kenapa berubah jadi ruko? Ya itulah Pak. Di lapangannya ada yang ini. Rukonya ada sertifikatnya dong. Nggak ada. Bapak bisa lihat Pak. Ayo Pak. Kita lihat. Ini kalau rumah keluarga Pak, kalau kita gali Pak empangnya. Ini empang milik siapa? Ini PJT Pak. Artinya milik PJT. Iya silakan ini bisa Pak. dinormalisasi Bisa, dong. Pak, bisa. Ya. Jadi Ini hanya sampah empang. punya siapa ini sampah? Warga Pak. Oh, Karena di warga. sana perumahan Masyarakat banyak yang kapling tidak Pak. peduli. Buangnya di sini semua. Ini makanya kita pagar gini Pak. Tetap aja tuh. Ini udah dipagar Pak, udah saya antisipasi tuh waring Pak, tetap aja sih. Waktu belum dipagar Pak. Udah capek Pak. Buangnya di dalam Pak. Buang di dalam. RW jadi RW sampah mulu Pak gitu. Jadi orang perumahan buang sampahnya ke sini. Iya. Nah, termasuk mungkin perkampungan juga Pak ada. Nah ini kalau ini Pak. Jadi ini sungai. Ini Iya. ini tanam Saluran pembuangan air. Pak. Ya artinya Iya. pembuangan Kali- air kali kalau dari pembuangan sana air. meluap. Benar Pak. Kalau dari sana meluap ke sini airnya lari di Karena yang antaranya. seberang tadi yang Bapak bongkar itu nggak ada saluran air Pak. Jadi air lari kembali semua. Nggak ada karena salur airnya udah berubah jadi Benar, jalan. benar, Pak. Jadi kan nanti ada jalan-jalan kabupaten kan. Ini dulu jalan pengairan Pak, cuma 3 meter Pak. Nah ini kita usulkan menjadi lebar Pak. Karena ini kan salah satu akses buat kemacetan Pak. Gitu. Karena jalan yang lama hanya di depan aja Pak. Nggak ada lagi jalan mati Pak. Nah ini yang banjir kemarin Pak segini Pak di belakang Pak. Termasuk ini rumah wartawan kita nih Pak. Pak Beben. Pak Beben seleher Pak. Ini di belakang Pak. Dia sendiri. Wartawan juga. Jadi banjir di depan Pak itu kehalang sama jalan Pak. Kalau nggak ada jalan ini mungkin kelap juga Pak. Asik. Ya. Coba warga. Kita udah bantu paket untuk warga. Jadi jangan teriak lagi THR-nya itu nggak bagus. Terima kasih ya Pak. Anda kalau terus-terusan begini nanti cari pemimpin yang bagi-bagi duit menjelang pemilu habis itu ditinggalin. Jadi nggak boleh, masyarakat juga harus berubah, pemimpinnya berubah, rakyatnya juga berubah. Nggak boleh pemalas, runtah di depan, banyak dipungutin. Karena kita akan terus sengsara kalau kita tidak merubah nasib kita. Ya. Gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi serta kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat ini mendapat apresiasi oleh Mas Gibran selaku Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ini patut dicontoh oleh semua kalangan pejabat-pejabat pemerintah untuk bekerja keras agar bisa memajukan wilayahnya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.